Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Namun manusia harus mengetahui, dia harus berpikir, karena ada satu amal yang tidak ada bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan salat yang baru-baru kita kerjakan. Jadi salat ini adalah satu-satunya ibadah di dalam agama kita yang tidak ada makhluk yang bisa kerjakan kecuali manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tidak ada yang bisa kerjakan, hanyalah manusia. Dan inilah ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Hadirin yang mulia, seseorang itu akan menjaga salatnya kalau dia mengenal kepada siapa dia salat, atau paling sedikit mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'." Wahai manusia, kalau kau mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka Allah katakan kau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak mengenal aku, kata Allah, maka engkau telah kehilangan segala-galanya. Maka yang pertama ditanamkan itu adalah mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai kepada posisi ini, kita harus mengenal lebih awal siapa sih sebenarnya itu Tuhan. Ya. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ada mendengarkan ungkapan orang ini diperbudak oleh harta, orang ini diperbudak oleh jabatan. Artinya kadang-kadang manusia menjadikan harta sebagai Tuhan, menjadikan jabatan sebagai Tuhan. Hadirin yang mulia, apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah sesuatu yang dianggap penting oleh manusia. Kenapa dianggap penting? Karena dia yakin disitulah letak kebahagiaannya, sehingga seluruh perhatiannya dicurahkan kepadanya. Pada saat itulah manusia mempertuhankan sesuatu. Saya kasih contoh. Ada orang yang menganggap bahwa uang itu penting karena dia yakin dengan uang dia bisa bahagia. Maka seluruh perhatiannya, energinya dicurahkan untuk mendapatkan itu uang. Pada saat seperti itu manusia sudah mempertuhankan uang. Ada orang yang menganggap bahwa jabatan itu penting karena dengan jabatan dia bisa bahagia. Sehingga seluruh perhatiannya, apapun caranya, dia akan pakai untuk meraih itu jabatan. Pada saat seperti inilah manusia mempertuhankan jabatan. Ada juga yang menganggap bahwa Allah itu penting. Karena kenapa? Karena dia yakin kalau dia mendapatkan keridhaan Allah, dia akan bahagia dalam hidupnya. Sehingga seluruh persoalan, seluruh hidupnya dicurahkan untuk menggapai keridhaan Allah. Pada saat seperti inilah manusia sudah mempertuhankan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini semua bahagia. Dan jalan kebahagiaan itu Allah sudah tunjukkan. Siapapun yang mengamalkan ini agama, pasti dan pasti dia akan bahagia. Namun perlu dipahami bahwa agama apa sih sebenarnya tujuannya agama. Kita sudah singgung kemarin bahwa tujuannya agama agar manusia
hidup tenang, damai, bahagia dalam kehidupan ini. Dan kita sudah jelaskan, seandainya seluruh perintah Allah dikerjakan, maka pasti enak kita hidup. Dan seandainya seluruh larangan Allah tidak ada lagi yang kerjakan, maka dunia yang kita tempati ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Nah, hadirin yang mulia, namun yang paling penting yang saya ingin tekankan pada kesempatan kultum siang hari ini, jemaah Masjid Al-Istiqamah Timika yang saya muliakan. Jadi perlu dipahami bahwa manusia itu dua unsur, dua dimensi. Ada namanya dimensi jasmani, ada juga disebut dengan dimensi rohani. Manusia ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani manusia ini, kata Al-Quran, itu terbikin dari tanah. Maksudnya ini, itu makanan-makanan sperma dan lain sebagainya, itulah yang menjadi sperma, jadi makanan, saripati, ikan, macam-macam. Inilah yang menjadi sperma, inilah yang disebut menjadi tanah. Jadi bahan-bahan sperma itu saripati daripada berbagai macam makan yang bersumber dari tanah, yang menjadi sperma, inilah yang menjadi manusia. Sehingga dikatakan manusia berasal dari tanah. Karena manusia ini berasal dari tanah, semua kebutuhannya bersumber dari tanah. Makanan, minuman, pakaian, rumah. Tapi akhir perjalanan fisik ini akan kembali menjadi tanah, bukan itu yang kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah adalah unsur yang kedua. Ketika manusia di dalam roh, perut ibu 4 bulan, Allah katakan fayamfuhu fihi ruh, Allah tiupkan roh. Berarti roh itu bersumber dari Allah. Karena roh ini adalah bersumber dari Allah, Allah itu gaib. Maka roh pun juga gaib. Karena roh ini adalah gaib, maka makanannya pun juga gaib. Apakah makanan rohani kita? Inilah yang disebut dengan agama. Artinya kalau kita mengerjakan agama, ada pahalanya. Pahala ini kan gaib, kita tidak tahu. Nah, pahala inilah yang disebut dengan makanannya agama. Jadi hadirin yang mulia, jadi agama ini adalah kebutuhan rohani. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Saya ulangi. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan, saya butuh ini, saya butuh itu. Artinya ada kebutuhan pokok. Kebutuhan ini adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Mari kita ambil contoh. Bapak, sekarang kita lapar. Kita lapar, kita kan butuh makan. Selama kita tidak makan, Pak, maka roh fisik ini akan menderita karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Begitupun juga bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kita haus, kita butuh minum. Dan kapan kita tidak minum, maka fisik akan menderita karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi yang disebut dengan kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak dipenuhi membuat kita susah. Rohani punya juga kebutuhan. Kalau jasmani gampang. Yang tidak dipahami sekarang ini adalah kebutuhan rohani. Dan kadang-kadang orang berpikir hanya untuk kebutuhan jasmani, lupa kepada kebutuhan rohani. Dan kebutuhan rohani inilah sebenarnya yang paling penting dibanding dengan kebutuhan jasmani. Sebab yang menentukan hidup ini sebenarnya rohani. Kita biasa lihat orang mati. Orang itu kalau sudah mati, Pak, tidak ada apa-apanya itu. Masih ada kaki, nggak bisa jalan. Masih ada mata, nggak bisa melihat. Karena rohani tidak ada. Jadi yang membuat ini jasmani berfungsi adalah rohani. Jadi meninggal itu artinya berangkatnya rohani meninggalkan jasad, maka jasad ini tidak ada apa-apanya. Jadi yang menentukan adalah rohani, yang ini tidak diurus oleh manusia. Maka hadirin jemaah zuhur Masjid Al-Istiqamah yang saya muliakan. Jadi oleh karena itu agama inilah kebutuhan rohani. Saya ingin hanya menggarisbawahi, Pak, kalau bapak-bapak dan saudaraku yang mulia mau merasakan kenikmatan dalam beragama, maka anggaplah agama ini bukan satu kewajiban. Agama ini sebenarnya sepertinya memang nampaknya
Kelihatannya kewajiban, tapi sebenarnya bukan kewajiban. Itulah kebutuhan rohani manusia. Misalnya di salat, kita ambil lihat salat. Salat ini kita lihat sepertinya kewajiban. Tetapi pada hakikatnya salat bukan kewajiban. Itulah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau manusia tidak salat, maka rohaninya akan menderita. Sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira kalau bapak habis salat, tenang gak jiwa? Enak kan perasaan? Tenang. Kenapa? Habis kita makankan rohani. Sama dengan bapak lapar, makan. Tenang, karena kita sudah makan. Begitupun juga kalau kita sudah puasa, enak itu perasaan. Karena rohani mendapatkan suplai makanan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Cuma sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sederhana saja. Orang dalam mengurus jasmaninya, Pak, mau sempurna. Saya tanya bapak-bapak, ada nggak kalau makan nanti buka puasa, makan untuk kebutuhan rohani, apa cuma nasi saja? Saya yakin tidak. Ada sayur, ada ikan, macam-macam lauk pauk. Jadi untuk kebutuhan fisik ini kita mau sempurna. Bahkan sebelumnya ada buah-buahan, kemudian itu ada lagi es cendol, macam-macam. Mau sempurnakan kebutuhan jasmani. Tapi manusia untuk kebutuhan rohaninya santai-santai, sederhana saja. Saya kasih contoh, Pak. Ada orang, dia tompi Pak yang terlambat masuk sembahyang, salat, masbuk dia. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, loncat dia keluar. Orang ini kasih makan saja rohaninya itu nasi saja. Tidak ada kayunya, tidak ada ikannya dan lain sebagainya. Orang yang seperti salat seperti ini, Pak, tidak akan merasakan kenikmatan dalam salat. Saya ingin sampaikan sederhana, tolong dipegang kuat-kuat, Pak. Saya tantang Bapak, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, praktek 1 minggu, Pak. Sempurnakan kebutuhan rohani. Bapak akan merasakan begitu nikmatnya hidup dalam beragama. Contohnya sederhana. Bapak dan saudaraku yang muda, sudah harus berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kita sudah baca-baca Quran, kita sikir-sikir. Inilah yang disebut dengan makan buah-buah dululah. Tenang sudah jiwa kita, barulah kita ikuti azan. Itu azan, Pak, tidak main-main itu. Nabi katakan, seandainya orang tahu berapa pahala itu azan, maka orang akan berlomba untuk azan. Dan kalau tidak perlu di lotre, dia akan lotre. Nah sekarang ini, Pak, disuruh azan kita dulu. Kamu dulu deh, kamu azan. Padahal pahalanya luar biasa, Pak. Kalau orang azan, kemudian ada 100 jemaah yang hadir salat berjamaah, maka seluruh pahala 100 salat berjamaah diberikan kepada orang yang azan. Orang yang azan tadi, Pak, kita ada kira-kira 50, semua pahala kita diambil oleh orang yang azan. Luar biasa pahalanya. Tapi apa keuntungannya? Kita sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayalas shalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai la ilaha illallah. Kita ikuti semuanya. Apa keuntungan kita, Pak? Siapa orang yang mengikuti azan itu, maka berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang azan, itu juga yang kita dapatkan. Inilah keuntungannya orang yang sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Sudah tenang itu jiwa, Pak, baru kita salat wajib. Setelah salat wajib, sikir-sikir. Baru salat ba'diyah, baca-baca Quran sedikit, baru tinggalkan masjid. Bapak praktek 1 minggu, Bapak akan merasakan kenikmatan dalam rohani kita. Oleh karena itu sempurnakanlah makanan fisik kita, tapi jangan lupa rohani juga pun perlu disempurnakan kebutuhannya. Mudah-mudahan kultum sederhana ini bisa memberi kita wawasan untuk menyempurnakan kebutuhan 2 dimensi ini, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan kedua kebutuhan ini, harus diseimbangkan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.